Kita sudah sampai tadi di Daniel 1 ayat 1 ya. Bahwa negeri asal Daniel, yakni Yehuda, baru saja dikalahkan. Ketika Daniel dibawa menghadap Raja Nebukadnezar, ia masih seorang pemuda. Kata pemuda itu, kita coba tempatkan diri kita sebagai pemuda di usia berapa ya? Tentunya banyak teman dan keluarga yang telah meninggal dunia. Ia dibawa ke Babilonia, negeri asing, untuk melayani di istana raja yang telah mengalahkan mereka. Daniel baru saja datang dari kota yang dikuasainya. Ia mungkin tidak menikmati makanan lezat selama berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Melayani di sebuah istana tentu membawa keuntungan tersendiri, seperti makanan lezat dan anggur. Meski demikian, Alkitab memberitahukan kita bahwa Daniel berketetapan tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Itu Daniel 1:8. Ya. Kemudian kita lihat Daniel bahkan mempengaruhi 4 orang Yahudi lainnya yang juga ditawan seperti dirinya untuk tetap menjaga kekudusan Tuhan di hadapan bangsa yang menjajah mereka. Ini adalah sebuah integritas, yaitu kepemimpinan dan komitmen Daniel untuk menjadi teladan bagi teman-teman yang muda lainnya. Kita harus seperti Daniel, saya bilang. Ya, ini masih muda yang mempunyai potensi bisa membuat satu kepemimpinan diri yang baik di hadapan Tuhan dan juga memimpin orang lain atau mempengaruhi orang lain baik di hadapan Tuhan. Integritas yang penuh yang dimiliki oleh Daniel, bahkan sekalipun di dalam saat-saat paling buruk, dalam ketertekanan. Jadi kita mendefinisikan bahwa integritas kita itu bagaimana kita bertindak terlepas apapun situasi kita. Itu integritas. Jadi integritas itu adalah bagaimana kita bertindak terlepas apapun situasi kita. Daniel berkomitmen untuk menghormati Tuhan di hadapan manusia. Kita perlu melakukan hal yang sama seperti itu dalam setiap situasi, khususnya pada waktu-waktu yang sulit. Sebentar iklan. Oh, enak kalau udah punya istri, inilah dikasih jus. Keren. Supaya selalu fit. Thank you. Bisa kali kirim. Kayaknya boleh izin ke Kanbau nggak, Pak? Mau beli juga, Pak. Oke, kita lanjut ya. Itu ya. Tadi integritas adalah apa? Penilaian diri, Pak. Apa? Cepat. Integritas adalah? Tadi yang baru Bapak sebutin tuh. Ulang, Pak. Saya. Termasuk, Pak. Bagaimana kita bertindak terlepas apapun kondisi kita. Good. Bagaimana kita bertindak terlepas situasi kita, situasi yang kita hadapi. Itu integritas, ya. Oke, kita lanjut. Integritas itu masuk ke dalam kehidupan Daniel, sehingga benar-benar integritas itu menjadi inilah yang disebut bekal kehidupan kekudusan ataupun orang Yahudi yang takut akan Tuhan. Oh, berarti integritas itu ada pada manusia. Sebenarnya ada. Kenapa? Karena pada manusia itu sendiri ada disebut hati nurani yang memiliki kodrati kealahan, keilahian Allah. Namun ketika mereka sudah jatuh dalam dosa, belum dalam Tuhan Yesus Kristus, integritas itu sering kabur. Walaupun secara manusia naturnya dia masih bisa berintegritas. Misalnya, ada juga integritas di antara pencuri. Ketika tertangkap satu, jangan
beritahu. Ya, sebenarnya integritasnya terhadap mereka masing-masing, tapi itu bukan disebut integritas, tapi kesepakatan. Tapi integritas itu apapun situasinya, dia akan menunjukkan kejujuran. Dia akan menunjukkan apa adanya untuk diperlihatkan bagi orang lain. Ya. Jadi integritas sekali lagi saya bilang adalah bagaimana kita bertindak terlepas apapun situasinya. Nah, Daniel memiliki integritas dengan berkomitmen untuk menghormati Tuhan di hadapan manusia. Menghormati Tuhan di hadapan manusia. Kalau menghormati manusia di hadapan manusia, kita bisa menghitung siapakah manusia yang kita hormati itu. Tapi jika kita menghormati Tuhan di hadapan manusia, tidak ada kita lihat siapakah manusia itu untuk menyaksikan Tuhan yang kita hormati. Ya, nah, kita perlu melakukan hal yang sama, baik hari ini, akan datang, dan kapanpun, dalam situasi apapun, khususnya pada waktu-waktu yang sulit. Nah, kita perlu menjadi pria dan wanita yang berintegritas, sehingga Tuhan dapat memakai kita bagi kemuliaan-Nya dalam segala situasi. Situasi apa saat ini? Corona yang membuat kita harus berdiam di rumah. Benar? Betul, Pak. Kira-kira integritas itu perlu ditunjukkan, sangat perlu. Sebab apa? Apa yang kita perbuat pada saat orang lain tidak lihat. Itu integritas juga. Kita menghormati Tuhan terhadap pandangan kita sendiri. Kita menghormati Tuhan terhadap tidak ada yang melihat. Artinya di dalam diri kita, kesendirian dalam kamar itu harus menunjukkan integritas juga. Nah, itu ya integritas. Oke, sekarang mau dibuka dialog 5 menit, kemudian kita lanjut ke prinsip berikutnya adalah prinsip Yunus. Ya, Ada pertanyaan? Berikutnya akan masuk ke prinsip Yunus. Dan ini prinsip integritas di kaum muda Kristen. Adakah diskusi pertanyaan? Silakan. Buka share screen-nya dan buka audionya. Ayo kaum muda. Bentar, Pak. Kadadadadadadat. bentar Bang. Bentar, Pak. No. Edward ganteng aja bener. Ayo. Kita buka pertanyaan. Malam dong. Ayo tulis saja dulu pertanyaannya. Kalau begitu kita lanjut ke prinsip Yunus. Oke? Boleh, Pak. Ya, siap. Saya tunggu-tunggu nanti lama-lama kelihatannya. Mari Belum kita... kepikiran, Pak, mau nanya apa, Pak? Ya, Belum kepikiran mau nanya apa, masih bingung. oke. Bisa ditulis. Oke? Ya, nanti kita lanjut dalam ruang pertanyaan berikutnya. Oke, go. Masuk kita ke prinsip Yunus. Oke, Pak. Siap. Iya. Yunus, Pak. Iya. Mantap. Prinsip Yunus adalah prinsip keempat. Sekarang boleh sama-sama dulu. Prinsip pertama apa? Prinsip pertama. Layanilah Tuhan dengan segenap hati selagi Anda masih muda. Good. Betul. Prinsip kedua. Injil membutuhkan. Tuh kan. Good. Prinsip ketiga. Integritas. Integritas. Yang artinya Bagaimana kita bertindak terlepas apapun situasi kita. amin. Prinsip keempat itu adalah prinsip Yunus. Prinsip Yunus ini ketidaktaatan membawa pada tindak pendisiplinan. Ketidaktaatan membawa pada tindak pendisiplinan. Tetapi ketaatan membawa pada perubahan.
Tapi ketaatan membawa pada perubahan. Ulang, Pak. Oke. Prinsip Yunus keempat ini adalah ketidaktaatan membawa pada tindak pendisiplinan. Tetapi ketaatan membawa pada perubahan. Oke? Siap, kita lanjut. Tuhan menunjuk Yunus untuk menginjili orang-orang Niniwe. Kaum Niniwe membenci kaum Ibrani. Yunus mungkin juga membenci mereka. Mereka itu adalah Niniwe, sebab Yunus bagian daripada Ibrani. Tuhan tidak suka dengan kejahatan orang-orang Niniwe. Ia mengutus Yunus untuk memberitakan kasih-Nya. Kasih Allah kepada semua orang. Yunus memilih untuk tidak taat. Sebaliknya, Yunus justru melarikan diri ke Tarsis dengan menaiki sebuah perahu. Akibat keengganan Yunus untuk menaati perintah Tuhan, ia menghadapi tindak pendisiplinan. Kenapa? Karena dia enggan menaati Tuhan. Ya, ia membayar mahal untuk ketidaktaatannya. Ia membahayakan hidup setiap orang dalam perahu tersebut. Ketika ia mengakui bahwa dirinya penyebab dari badai tersebut yang menggoncangkan perahu, sekian banyak ada orang di dalam perahu, ia kemudian dilemparkan ke dalam laut yang bergelora. Kenapa? Karena Yunus mengakui bahwa penyebab daripada perahu yang tergoncangkan oleh ombak ini oleh karena perbuatannya yang tidak patuh Tuhan. Tuhan menyediakan seekor ikan besar untuk menelan Yunus di laut. Yunus diberikan kesempatan kedua untuk menaati rencana Tuhan bagi hidupnya. Setelah diselamatkan, kesetiaannya kepada Tuhan membawa pada keselamatan bagi kaum Niniwe. Kisah Yunus memiliki beberapa pelajaran bagi para pemimpin generasi berikut. Mari bayangkan, begitu Yunus juga sadar tidak taat, kemudian rupanya dalam situasi ketidaktaatannya, siapa yang ada di sekelilingnya terancam bahaya. Dan dalam keterancaman bahaya bagi dia dan orang lain, dia jujur bahwa itu perbuatan dosanya. Ketika dia sadar bahwa itu perbuatan dosanya ditunjukkan kepada banyak orang, maka orang banyak pun harus menyisihkan dia, harus menyingkirkan dia. Artinya memisahkan orang banyak dari dia. Bagaimana caranya? Karena situasinya bukan di darat, Yunus harus dilempar ke laut. Namun, itu perencana Tuhan untuk menyelamatkan banyak orang itu. Dan Yunus sekalipun dilempar ke laut, ada ikan besar untuk menyelamatkan Yunus. Dan ada di dalam firman Tuhan sebenarnya, kalau bisa panjang suatu saat kita akan bahas, selama Yunus ada di perut ikan itu 3 hari, kira-kira apa yang dilakukannya? Apa yang dipikirkannya? Apa yang dipergumulkannya? Apa yang diharapkannya? Apakah dia di dalam perut itu sudah merasa mati? Iya, di dalam kata-kata Yunus. Di Alkitab, kitab Yunus. Kemudian apakah dia di dalam perut ikan itu juga berdoa supaya dia hidup kembali? Iya juga. Kemudian apakah di dalam perut ikan itu selama 3 hari itu dia mengakui dosanya kepada Tuhan? Benar juga ada. Kemudian apakah dalam perut ikan itu dia pun akan bertobat dan menaati Tuhan? Iya juga. Nanti di lain waktu kita akan bahas itu. Namun kita lanjut pelajaran berikutnya. Apa yang kita lihat dari kehidupan Yunus yang tidak taat ini dapat menjadi pelajaran bagi generasi muda hari ini, pada saat ini. Pertama, ketaatan adalah karakteristik seseorang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan. Itu yang pertama. Kita balik kepada positifnya ya. Ketaatan adalah karakteristik seseorang yang mengenal Kristus sebagai Tuhan. Karakteristik itu berarti begitu mereka sudah di dalam Kristus, mereka mengenal Kristus seperti itu. Begitu mereka sudah diselamatkan, mereka memperlihatkan bahwa mereka sudah selamat. Nah, itu karakteristiknya ya.
Karakteristik itu ditujukan ketaatannya. Oke, mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Lukas pasal 6 ayat 46. Mengikuti perintah Tuhan merupakan indikasi nyata bahwa seseorang harus tunduk pada ketuhanan Yesus. Jika seseorang telah diselamatkan oleh Tuhan, maka mereka cenderung untuk melakukan kehendak Tuannya mereka. Sebenarnya ketika kita menyadari bahwa kita sudah ada di dalam Tuhan, Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Tuhan kita itu Yesus Kristus. Sehingga akan membuat kita cenderung untuk menaati Tuhan kita. Misalnya ketika kita diperhadapkan pada situasi dalam kesulitan, sehingga dalam kesulitan itu kita ketemu ada dompet atau uang di pinggir jalan atau di mana, maka ada dua hal di situ yang akan bergelora dalam diri kita. Pertama, kita akan mengingat Tuhan kita Yesus, sehingga kita akan tahu bahwa kita tidak harus mengambilnya. Namun ketika kita pun melihat bahwa kita sebagai manusia yang lemah, maka sedikit kita akan tutupi kehendak Tuhan itu. Bisa saja kita ambil. Namun dalam situasi gundah gulana, karena ada Tuhan kita memperingatkannya. Demikian ya. Kedua, kita lihat, semakin kita menaati Tuhan, maka kita membuatnya semakin dikenal. Perhatikan. Semakin kita menaati Tuhan, maka kita membuat Tuhan itu semakin dikenal. Menerima kehendak Tuhan dan rencana-rencananya bagi kehidupan kita menyebabkan kita untuk mengalami keintiman yang lebih dalam dengan Tuhan. Hubungan pribadi Yunus dengan Tuhan berubah setelah ia menghabiskan 3 malam dan siang dalam perut seekor ikan besar. Hal ini menghasilkan berkat yang dialami oleh seluruh penduduk di kota Niniwe. Individu, keluarga, kota, bahkan seluruh bangsa yang berbeda dapat diubahkan ketika anak Tuhan memilih taat. Artinya ketika Yunus semakin taat, sebenarnya dia tidak taat. Kemudian dengar lagi firman Tuhan, dia dilempar ke laut, kemudian dia diselamatkan, masuk ke darat, dia taat. Ketaatan yang berlangsung itu, walaupun awal Tuhan harapkan Yunus untuk taat perintahnya, namun perjalanan dia sedang melakukan ketaatan itu ada kendala kemanusiaan Yunus yang membuat kebencian hati Yunus terhadap Niniwe sehingga dia tidak mau melakukan perintah Tuhan. Namun bukan berarti sebenarnya dari hati Yunus. Tetapi kemanusiaan Yunus yang membuat dia tidak mau taat, namun Tuhan tahu Yunus sebagai hamba Tuhan, dia pasti melakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga ketika dia semakin taat, apa yang dialami? Dia menyelamatkan penduduk Niniwe yang begitu besar. Perhatikan, begitu besarnya suatu negara terselamatkan. Yang diselamatkan ketika Yunus penginjilan ke sana apa? Pertama pribadi lepas pribadi, keluarga, kemudian bangsa, kemudian daerah mereka tidak diporak-porandakan. Ini yang kita lihat bagaimana prinsip ketaatan Yunus ini yang menimbulkan suatu perubahan besar bagi satu bangsa. Ya. Ini prinsip Yunus sudah kita lihat. Akhirnya ketaatan membentuk karakter kita. Ya, akhirnya dari prinsip Yunus ini adalah ketaatan membentuk karakter kita. Tahu ada karakter ya? Ketaatan memberi kita kekuatan, kesabaran, dan ketahanan. Ketaatan mendorong kita untuk bergabung pada Tuhan. Bukan artinya kita tadinya tidak bergabung, tetapi bergabung kepada karakter-karakternya Tuhan itu. Nah, dengan mempercayai Tuhan dalam ketaatan, maka prioritas, pikiran, dan rencana kita menjadi selaras dengan kehendaknya. Yohanes 14 ayat 15 mengatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita taat karena kita mengasihi Tuhan. Kita harus bergantung
secara total kepada Tuhan. Karena ada kasih, maka akan menimbulkan ketaatan. Semakin dalam kasih, maka ketaatan akan semakin diperlihatkan. D. Bergabung kepada Tuhan dalam segala hal membuat kita tetap rendah hati dan membawa kemuliaan-Nya. Dengan bersikap taat, kita dapat melihat bagaimana Tuhan kita. Kita dapat mendengar apa kehendak Tuhan. Kita dapat bertindak sesuai dengan kebenaran-kebenaran firman-Nya. Apalagi yang kita bisa lakukan? Dalam firman Tuhan Efesus 3 ayat 20-21 mengatakan, dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan ataupun pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Ini yang kita lihat dari prinsip Efesus ini, bahwa bisa melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Ketika kita memiliki karakter ketaatan ataupun prinsip Yunus yang taat. Demikian sampai ke prinsip 2 ini. Oke, kita punya waktu kira-kira berapa menit lagi. Catat dulu pertanyaannya. Ya, nanti bisa ditonton di YouTube, kemudian catat lagi pertanyaannya di YouTube. Saya akan jawab. Karena lebih baik mungkin menjawab di sana kan. Jadi kita bisa langsung baca. Oke, satu lagi prinsip ya. Waktu yang singkat ini kita akan ambil lagi satu prinsip. Sudah prinsip keempat. Ya, pertama prinsip melakukan pelayanan selagi muda, itu kaum muda, prinsip apa lagi? Cepat. Yang kedua prinsip apa? Injil membutuhkan, Pak. Membutuhkan. Prinsip Injil membutuhkan, artinya beritakan Injil ke siapapun. Prinsip ketiga, integritas, yaitu bagaimana kita melakukan sesuatu dalam situasi apapun, dalam situasinya. Kemudian yang keempat, Prinsip Yunus, Pak. Yunus. Apa itu? Ketaatan akan menyelamatkan banyak orang. Oke. Sekarang prinsip yang kelima adalah prinsip gereja-gereja baru. Prinsip gereja-gereja baru. Apa itu? Masa depan gereja terhubung secara langsung dengan keterlibatan generasi-generasi baru. Amin. Halo, ini generasi baru ini? Amin. Generasi baru ya? Amin, Pak. Iya, Pak. Nah, bayangin aja, kalau generasi baru menstop hidupnya di dalam Tuhan untuk tidak taat, maka gereja pun akan berkurang semangatnya. Jadi apa, Pak? Yang kelima, Pak? Gereja apa, Pak? Prinsip gereja-gereja baru. Perjanjian Oke, baru. Pak. Ya, gereja baru atau perjanjian baru, terserah. Oke? Iya, Pak. Oke, sedikit saya sampaikan bahwa gereja, arti gereja ini kita harus tahu. Dan nanti akan saya berikan buku ini untuk diisi, karena di sini banyak sekali pembelajaran. Ini banyak ya, banyak sudah siap. Saya bikin sudah siap. Oke. Ya, Pak. Baik, Pak. Apa itu gereja? Gereja secara Alkitab, gereja menurut Alkitab adalah mereka yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus dan yang memberi diri dibaptis. Berdasarkan Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Oke. Kita lihat Lukas 5 ayat 37 ayat 39. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu, dan anggur itu akan terbuang, dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru harus disimpan dalam kantong yang baru pula. Dan tidak seorang pun yang telah minum anggur tua ingin minum anggur yang baru, sebab ia akan berkata, anggur yang tua ini baik. Ya, dahulu kala
kantong kulit biasa digunakan untuk menyimpan anggur. Ketika anggur yang baru dituangkan ke dalam kantong kulit tua, maka kantong kulit tua tersebut akan membesar dan dapat pecah. Nah, kondisi ini dapat merusak baik anggur maupun kantong kulit. Dalam pasal ini, yaitu Lukas 5 tadi, Yesus tidak berbicara tentang aneka anggur. Ya, tidak berbicara tentang aneka anggur. Ataupun bagaimana cara menyimpan anggur yang baik. Ia berusaha menerapkan gaya dan metode baru dalam menghubungkan Injil dengan paradigma lama yang sering menyebabkan rasa frustasi meskipun Injil tidak pernah berubah. Ya, artinya bahwa Injil akan bisa relevansi dengan situasi apapun atau zaman apapun. Tergantung daripada bahwa bagaimana gaya dan metode perlu disesuaikan secara terus-menerus dengan situasi kultur atau budaya dan zaman supaya pelayanan itu tepat adanya. Ya. Nah, para pemimpin yang berpengalaman harus mempersiapkan para pemimpin yang lebih muda untuk melayani dan memimpin. Nah, kemudian mereka harus memberi ruang bagi para pemimpin yang lebih muda untuk memenuhi bagiannya pada saat yang tepat. Hubungan multigenerasi sangat diperlukan karena para pemimpin generasi berikut akan selalu menemukan sesuatu yang dipelajari dari generasi sebelumnya. Artinya itu ada kontekstualisasi dalam melaksanakan turunan ataupun berlangsungnya pelayanan di dalam gereja. Itu adalah generasi baru yang akan muncul untuk menyelesaikan. Ada generasi tua dan generasi yang mereka di bawahnya menjadi terhubung oleh generasi-generasi muda yang terbentuk ini. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 mengatakan, setelah seluruh angkatan ini dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Artinya ada generasi yang muncul di bawah nenek moyangnya untuk menghubungkan komunikasi pelayanan kekristenan ke generasi di bawah mereka. Supaya bahasa yang tua ditangkap oleh generasi muda yang terbentuk, maka generasi muda yang terbentuk menjadi pemimpin baru ini bisa mengkomunikasikannya ke generasi selanjutnya. Maka itu menjadi suatu komunitas yang saling memberikan kebutuhan masing-masing. Nah, jadi kaum muda ini harus sering menilai perubahan-perubahan besar dalam gereja dan masyarakat. Mereka membawa kreativitas dirinya dan memiliki tenaga untuk bidang pelayanan yang mereka geluti. Amin. Demikian. Amin. Jadi inilah dia prinsip ketiga, itu prinsip gereja baru, gereja baru oleh generasi. Artinya masa depan gereja terhubung secara langsung dengan keterlibatan generasi-generasi baru. Oke, sepertinya cukup 2 ya? Cukup 3 ya? Iya, Pak. Karena ada generasi, ada prinsip persiapan, ada berapa prinsip lagi nih ya? Prinsip persiapan, prinsip iman, dan prinsip Samuel, kemudian prinsip Timotius, kemudian prinsip firman Tuhan, dan itu. Jadi ada 4 lagi ya. Prinsip firman Tuhan 1, prinsip Timotius 2, prinsip Samuel 3, prinsip iman 4, prinsip persiapan 5. Ada 5 prinsip lagi. Iya, Pak. Dan catat pertanyaannya di YouTube setelah saya tampilkan di YouTube saya, supaya saya bisa menjawab lebih gamblang dan bisa di-copy, dan seperti biasa tugas kita. Beberapa prinsip ini saudara pegang adalah generasi-generasi yang terbentuk di dalam Yesus Kristus. Maka saudara yang akan menjadi penghubung kebangkitan gereja-gereja baru ataupun terhubungnya gereja-gereja yang diisi oleh orang tua sampai dengan yang akan datang mengisi gereja yang lebih baik. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati. Oke, ada kesempatan untuk 5 menit mungkin dialog. Ya, Pak. Tidak, Pak. Mungkin dari yang lain ada. Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Wah, Cukup dari saya, Pak. puji Tuhan. Terima kasih ya. Nanti Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. oke, nanti tonton YouTube pertanyaannya di sana. Baik. Ya, Pak. Baik, Share Pak. link saja, Pak. Share linknya saja, Pak. Oke. Terima kasih ya, Pak. Terima Sama-sama. kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Sehat-sehat, Pak. Keluarga ya, Pak. Sehat-sehat. Puji Ya, Tuhan. Pak. Oke. Yuk, Kalau begitu kita ayo ada lagi yang bilang terima kasih sebelum kita berdoa. Oh, berdoa dulu ya. Cukup, Pak. Ya, kenal. Cukup ya. Mari kita berdoa ya. Maaf, kedua. Terima kasih, Pak. Lupa gitu. Tuhan Bapa kami di surga, terima kasih kami sudah menyaksikan pelajaran online kami tentang prinsip-prinsip yang baik dalam firman Tuhan. Biar Engkau yang menempatkan dalam hidup kami dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Salam sehat selalu. Pak. Ya, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Dadah. God bless, Pak. Amin.